Allah lah yang telah mempersatukan hati-hati kita semuanya, sehingga menjadikan satu kesatuan, persatuan umat yang bisa memperkuat kekuatan dan persatuan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan dan pemimpin umat manusia yang telah memberikan kontribusinya kepada umat manusia, yang membuka mata manusia dengan cahaya nur ilahinya dan juga Islam, sehingga Islam tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan selalu menjadi umatnya yang senantiasa terus melanjutkan estafet perjuangan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga generasi-generasi penerusnya sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, tidak terasa udara kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia terkhusus kurang lebih hampir 80 tahun bangsa Indonesia diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk membangun seluruh aspek elemen kehidupannya, sehingga menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, dan juga seluruh masyarakatnya yang beragama Islam khususnya, dia akan melaksanakan satu aktivitas ibadah dengan sebaik-baiknya. Maka satu pakroh ataupun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang didorong dengan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka disinilah Allah memberikan satu kesanggupan kepada bangsa Indonesia untuk hidup mandiri, terbebas daripada penjajahan bangsa-bangsa lain. Maka inilah yang harus senantiasa dilanjutkan dan juga dipertahankan perjuangan-perjuangan ini yang sudah didahului oleh para pejuang-pejuang kita terdahulu. Ada 8 hal sebagai amanah ataupun wasiat dari para pahlawan-pahlawan yang sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menjaga persatuan umat dengan senantiasa waspada terhadap segala ancaman yang senantiasa selalu merongrong kepada umat, terutama adalah umat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dalam hal ini. Diterangkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kaffah, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Ini tiada lain adalah bahwa banyak hal yang tidak kita pahami ketika kita memahami Islam ini secara parsial, bahwa Islam itu hanya kategorinya ibadah semata. Tidak, bahwa seluruh aspek kehidupan mulai dari masalah ibadahnya memang itu utamanya. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan hablum minan nasnya itu juga tidak kalah pentingnya. Maka dalam rangka untuk membangun hubungan dua ini, maka Indonesia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kasih sayangnya, sehingga selama berabad-abad pernah dipecah belah, pernah diadu domba, karena itulah kepahaman yang terbatas. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala
menurunkan Islam di Nusantara ini, maka dengan para ulama-ulama terdahulu, mereka diberikan satu pemikiran bahwa hidup ini adalah harus senantiasa bebas dari perbudakan, bebas dari penjajahan. Sehingga alhamdulillah dengan secara bertahap maka kekuatan dan persatuan bangsa Indonesia mampu untuk menjadikan persatuan itu terunggulkan dengan bangsa-bangsa yang telah menguasainya. Selama kurang lebih 80 tahun ini, mari kita lanjutkan usaha-usaha para pendahulu-pendahulu ini dalam rangka tadi untuk membangun dari segi ekonominya, dari sisi kekuatan teknologinya dan seterusnya. Terutama ini adalah bagaimana kita untuk bisa mempersiapkan generasi-generasi kita ke depan. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah yaitu hormat dalam keberagaman. Karena apa? Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, terdiri dari berbagai macam suku, bangsa dan juga bahasa, serta juga di situ kesukuannya yang sangat luar biasa merupakan dinamika dalam bermasyarakat di Indonesia ini. Maka insya Allah dengan kita saling hormat menghormati keberagaman ini, kita akan menjadi satu bangsa yang kaya dengan keberagamannya, dan disitulah nilai kebudayaan itu yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Kalau bangsa-bangsa lain itu, misalnya di Arab, di Timur Tengah sana, hanya satu bahasa, tapi Indonesia ini berbagai macam bahasa, namun juga Indonesia tetap memiliki satu bahasa nasionalnya, yaitu bahasa Indonesia. Dengan itu adalah komunikasi dengan seluruh elemen, dengan antar agama, antar bangsa dan suku. Insya Allah ini akan terlaksana yang diteladani tentunya dari kita sebagai umat Islam. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, sebagai wasiat ataupun amanat dari para pendahulu kita adalah ad-difa'u anil waton, atau yang disebut dengan hubbul waton, cinta kita kepada tanah air. Setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang utamanya, juga taat kepada Rasulnya yang kedua, yang ketiga adalah taat kepada ulil amri minkum, taat kepada para pemimpin-pemimpin kita di sini. Maka dalam hal ini insya Allah bahwa semua apapun yang sudah menjadikan satu keputusan daripada para pemimpin kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Mari kita senantiasa untuk kita dukung, untuk kita senantiasa berupaya memaksimalkan kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing, agar Indonesia ini tidak mudah lagi untuk dipecah belah, bahkan terperosok dari sisi tadi ekonominya. Jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kelima adalah himayatun, yaitu adalah satu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang senantiasa ini selalu terancamnya baik secara internal maupun secara eksternal. Bahkan kalau kita pahami saat sekarang ini, mungkin juga kita sebagai bangsa Indonesia bisa jadi kita ini adalah merupakan bangsa yang banyaknya dalam hal ini secara ekonominya adalah ekonomi di bawah rata-rata ataupun di bawah secara ekonominya. Oleh karena itu, maka bangsa Indonesia yang sudah Allah titipkan di dalamnya termasuk adalah isi perut bumi bangsa Indonesia yang kaya raya ini telah diamanatkan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Mari kita dukung para ahli-ahlinya, kemudian pemimpin-pemimpinnya dalam rangka bagaimana supaya semuanya hasil daripada bumi Indonesia ini itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab alias di luar bangsa Indonesia. Jamaah rahimakumullah. Kemudian
Yang ketujuh adalah himayatul bi'ah. Bagaimana kita juga menjaga keharmonisan di dalam lingkungan kita. Ini adalah merupakan satu kunci utamanya. Kalau setiap daripada suatu lingkungan tersebut sudah guyup, sudah terjadi di dalamnya adalah keharmonisan yang bukan hanya sekedar isapan jempol ataupun teori saja, tapi ini semuanya adalah memang keberagaman yang ada di dalamnya adalah harus dijaga. Bahwa sebagai umat Islam itu adalah lebih mementingkan untuk kebutuhan masyarakat banyak daripada untuk kehidupan secara pribadi. Dan yang terakhir adalah mumarasul qimah, yaitu bagaimana caranya kita berupaya untuk menjaga nilai-nilai luhur daripada dasar negara Republik Indonesia yang tercinta, yaitu Pancasila. Bila mana kita semuanya bahwa Pancasila itu yang kita pahami adalah dulu diciptakan dan dibuat, disusun justru oleh orang-orang yang sangat mementingkan kesatuan, yang sangat mementingkan bagaimana lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, dan juga yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita yakin dan percaya bahwa bangsa Indonesia yang sangat beragam tadi adalah dulu para pejuang-pejuangnya itu adalah mayoritas adalah dari kaum muslimin yang senantiasa mereka menjadi teladan umat dan juga bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ibadillahis salihin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Atau kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, kembali kita diingatkan dengan satu peristiwa besar, yaitu dengan Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan sampai hari ini kurang lebih 80 tahun. Maka ini adalah merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kita ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini, maka bisa kembali Allah cabut kenikmatan kemerdekaan ini sehingga kita masih tetap menjadi manusia-manusia yang dikuasai oleh bangsa-bangsa yang tidak bertanggung jawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika aman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.